Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma. Yang saya hormati kepada penanggung jawab mata kuliah penulisan berita dan artikel saudari Umi Kulsum. Ya, tidak lupa saya menyapa ya kepada teman-teman dimanapun Anda berada, semoga selalu Allah mudahkan segala aktivitas yang telah direncanakan. Jadi pada kesempatan kali ini, tepatnya di Learning Journal yang ke-14, sekaligus pertemuan yang ke-15 atau ke-16. Jadi saya ingin membahas mengenai strategi menulis di media daring dan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Baik, teman-teman sekalian, sebelum misalnya saya membahas mengenai strategi menulis di media daring yang memang telah menjadi suatu tren dan juga kebutuhan, terutama bagi kita sebagai calon akademisi ya. Memang salah satu hal yang perlu kita perhatikan sebelum menulis di media massa atau media daring, salah satu hal yang terpenting untuk kita pahami adalah bagaimana kita terus ya membaca. Kenapa kita perlu rajin membaca atau menguatkan bacaan kita? Membaca dalam artian adalah bagaimana kita memiliki penghayatan terhadap pemahaman ya dari sumber-sumber yang kita baca, dalam artian membaca secara pemahaman mudah atau barangkali kesalahan kita itu kan dipahami sebagai membaca buku. Tetapi kalau misalnya nih kita melihat dari kebiasaan kita membaca, itu ya berarti membaca apa saja, entah membaca diri kita sendiri, entah kita membaca keseharian kita, yang tentu itu salah satu hal yang tidak lepas dari unsur membaca. Jadi dengan membaca kita bisa meningkatkan pemahaman dan juga dapat meningkatkan kualitas tulisan kita nantinya untuk dapat dipublikasi di media daring. Dalam hal ini saya mengerucutkan pada masalah publikasi artikel populer gitu. Jadi kembali kepada topik utama kita, apa sih sebenarnya yang menjadi strategi nih supaya kita dapat mempublikasi artikel populer kita di media daring, yang memang salah satu hal yang insya Allah bisa kita capai, yang kira-kira masih dapat diperhitungkan, dapat kita raba, sehingga ini kan menjadi salah satu hal yang prestisius, dalam artian bahwasannya sebagai salah satu calon akademisi paling nggak di KPI ini, di jurusan KPI, tentu harus ada output atau hasil daripada perkuliahan yang telah dilakukan, yaitu dengan menuliskan tulisan baik itu dalam artikel ilmiah maupun artikel populer yang memang telah menjadi suatu kebutuhan, baik sifatnya wajib maupun sukarela untuk mengisi waktu luang kita. Jadi kita langsung ke intinya adalah, jadi bagaimana misalnya kita membuat strategi menulis di media daring. Jadi salah satu strateginya itu adalah, yang pertama, kita itu harus mengikuti isu-isu yang aktual. Jadi maksud dari mengikuti isu yang aktual itu artinya adalah ketika kita sebelum menulis daripada artikel populer itu, kita perlu mengetahui nih hal-hal apa yang tengah diperbincangkan di masyarakat. Apakah itu misalnya terkait dengan alam, Raja Ampat yang memang terus dikeruk nikelnya, lalu misalnya juga ada terkait dengan pelanggaran lalu lintas ya, misalnya pejabat dengan strobonya lewat ke jalur Transjakarta dan sebagainya. Lalu misalnya mungkin isu-isu pendidikan yang mana banyak sekali di antara kita yang belum dapat merasakan nikmatnya bangku sekolah, itu kita perlu mengikuti isu-isu yang memang tengah diperbincangkan. Lalu yang kedua itu tadi kita perlu menguatkan bacaan. Tadi sudah saya bahas di awal, baik itu membaca buku, kita membaca koran, dan juga barangkali sumber-sumber terkait dengan apa nih isu yang kita bahas. Kalau misalnya di dalam proses menyusun artikel populer yang membahas mengenai politik, ya maka kita perlu membaca
terkait dengan sumber-sumber terkait dengan isu-isu politik. Apabila misalnya kita memiliki minat menulis artikel populer dalam hal ekonomi, maka kita perlu membaca buku-buku terkait dengan ekonomi, membaca artikel ilmiahnya, mendengarkan dari para ahli terkait dengan pandangan, ide-ide pikiran terhadap ya isu-isu yang tengah terjadi gitu. Lalu dilanjutkan dengan kita memperhatikan syarat publikasi artikel populer di media daring atau media online. Jadi salah satu cara gitu agar kita dapat menulis di media online, kita perlu memperhatikan apa syarat minimal agar bisa tulisan kita diterima. Apakah itu misalnya tulisannya itu tidak mengandung unsur sara atau dapat diartikan sebagai menjelekkan sekelompok orang tertentu, atau misalnya di tulisan itu di website itu memberikan anjuran kurang-kurangnya ada 500 kata atau paling banyak itu 2000 kata misalnya. Jadi dengan kita memperhatikan syarat publikasi media, itu tandanya ada peluang lah kita bisa mempublikasi tulisan daripada artikel populer kita. Lalu setelah itu kita harus mulai menulis. Kita mulai menulis ketika kita mengetahui persyaratan, mulai menulis, dan juga ketika misalnya dalam proses menulis, kita harus memastikan nih bahwasanya kita harus memberikan sudut pandang yang lebih baru, sudut pandang yang lebih berbeda. Dalam artian adalah ketika misalnya orang membahas suatu masalah hanya terkait dengan masalah A dan B, tapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang C, kita melihat dari sudut pandang D, atau misalnya kita melihat dari berbagai respon dari seluruh lapisan masyarakat terkait dengan masalah yang tengah terjadi. Lalu untuk meningkatkan kualitas tulisan kita supaya bisa lebih baik, supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan, nah itu kita perlu menghadirkan sejumlah fakta dan data. Ini apakah benar terjadi seperti ini? Benar. Bagaimana datanya secara kualitatif? Itu bacaan-bacaan yang ada hubungannya dengan masalah ini secara keilmuan, dikotomi ilmu tertentu. Lalu juga secara kuantitatif, secara matematika ini berapa statistik persentasenya, apakah merugikan apa enggak atau untung apa enggak, dan kira-kira untungnya berapa persen untuk kita atau untuk mereka dan sebagainya. Itu kan adalah fakta dan data. Lalu juga ya selain itu, langkah terakhir itu adalah kita harus memantau juga nih, memantau terkait juga dengan artikel yang sudah kita kirim. Kalau biasanya kalau berdasarkan pengalaman saya itu kan ada dua. Kalau misalnya kita ingin mengirimkan artikel populer, itu kan bisa melalui websitenya. Jadi ibaratnya ada semacam kolom untuk menulis judul, lalu misalnya ada kolom untuk ya menulis terkait dengan paragraf-paragrafnya, poin-poinnya apa. Atau bisa juga kita mengirim lewat Gmail. Jadi ibaratnya kita ketik ke Gmail terkait dengan media online mana yang hendak kita kirim tulisan kita, supaya nanti bisa diperiksa, syukur-syukur diterima, bisa dipublikasi, tentu kan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Apalagi untuk mahasiswa ya ibarat kata mah 100.000, 150.000, ibaratnya kan tentu ya memang tidak banyak, tapi ya insya Allah mah ibarat kata untuk sekadar menyambung hidup ya ibaratnya pasti ada lebih cukupnya gitu, disiasati gitu. Dan memang kembali pada tadi gitu ya, bahwa saya ini memang pernah gitu mempublikasi terkait juga dengan artikel populer saya, yang memang artikel populer saya itu telah terpublikasi di Kompasiana. Jadi dapat dikatakan bahwasanya Kompasiana itu semacam media online yang memungkinkan untuk mempublikasi yang chance untuk diterima itu kurang lebih sekitar 85%. Jadi ibaratnya ada kemungkinan besar bisa diterima, walaupun berdasarkan pengalaman saya ada tulisan-tulisan yang nyaris ditolak karena mungkin menurut Kompasiana ini menyinggung pihak tertentu, menyinggung profesi orang tertentu. Tapi saya membuktikan bahwasannya saya ajukan banding dan juga tetap bisa berhasil gitu. Dan memang dalam hal ini ada tulisan saya yang cukup populer gitu ya di Kompasiana, mungkin nanti bisa saya taruh di kolom komentar. Jadi tulisan saya yang populer itu yang judulnya itu mengenai videografi mengabadikan rasa kemanusiaan. Jadi maksud dari topik ini yaitu videografi mengabadikan rasa kemanusiaan. Pada waktu itu
saya mengangkat mengenai kasus Pak Miftah yang memang mencela orang yang menjual es teh di tengah mungkin pengajian yang diadakan oleh Pak Miftah dengan jamaahnya. Di situ Pak Miftah dengan sombongnya berkata bahwasanya kalau es teh nggak habis tolong dijual, dengan perkataan yang memang tidak menyenangkan. Tentu kalau misalnya ini diangkat atau isu ini mungkin diberitakan melalui hard news, tentu hanya melihat bahwasanya ini masalah antara Pak Miftah dengan jual es teh. Tapi dalam hal ini saya mencoba mengangkat isu ini bahwasanya kita melihat, saya melihat dari sisi yang lain, misalnya kayak contoh kameramen. Jadi kameramen itu dengan menggunakan alat videografi mengabadikan ketika misalnya penjual es teh nih yang memang ketika itu merasa pasrah gitu ketika dipermalukan di halayak umum. Di situ kameramen itu mengabarkan, wah, penjual es teh ini sambil manggul nampan berisi beberapa botol es teh gitu kan, hanya bisa terdiam dan menghela nafas. Sementara di sisi lain kameramen menampilkan menampilkan Pak Miftah dengan teman-temannya yang memang sedang tertawa terbahak-bahak. Artinya adalah ini salah satu hal penting bahwa videografi atau umpama alat media massa atau media baru seperti ini tuh sangat-sangat mutakhir gitu. Artinya ini lebih dari sekedar katanya tapi buktinya ini loh gitu. Wah, orang Pak Miftah tertawa, lalu penjual es teh itu jadi bersedih dan sebagainya, sehingga yang alhamdulillah pada waktu itu ya tulisan saya itu kurang lebih bisa menjangkau daripadanya itu 130 orang pembaca, dan juga memang memperoleh ya beberapa respon positif dari sahabat Kompasianer gitu ya pada waktu itu. Ya memang kurang lebih sekitar berapa ya mungkin 6 bulan lalu saya pernah tulis di Kompasianer, yang memang untuk saat ini memang belum begitu aktif lagi untuk menulis gitu. Jadi intinya adalah ketika misalnya kita hendak menulis di media daring, tentu kita perlu meninggalkan bacaan kita, memahami isu apa yang terjadi, mengikuti pedoman untuk publikasi artikel populer di media daring, sehingga ya ada kemungkinan insya Allah kita dapat diterima. Kalaupun andai kata ditolak, ya tentu kita perlu banyak meningkatkan kualitas tulisan kita, memperkaya wawasan kita, sehingga bagaimanapun tulisan sekecil apapun, walaupun mungkin sepele apapun tulisan kita, selama itu bermanfaat, tidak membohongi orang lain, tentu ini akan menjadi amal jariah untuk ya bagi kita dan juga masyarakat Indonesia secara luas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan strategi menulis di media daring. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.